peringatan meninggalkan Jumatan tanpa uzur. Na'udzubillah. Ada orang-orang yang wajib melakukan sholat Jumat. Orang yang wajib melakukan Jumat adalah seorang muslim, laki-laki, merdeka, sudah balik, mukim, sehat. Itu adalah orang yang wajib. Jika Anda merasa sebagai seorang laki-laki, kemudian Anda merdeka, merdeka adalah istilah dalam Islam, adalah istilah budak. Anda merdeka, Anda sudah balik, Anda mukim. Mukim itu tinggal di sebuah tempat, niat tinggal di sebuah tempat lebih dari 4 hari. Mukim. Anda orang Bandung, pengen tinggal di Cirebon seminggu, maka Anda sudah mukim di Cirebon. Karena niatnya lebih dari 4 hari selain hari keluar dan hari masuk. 4 hari utuh. Selagi orang ingin tinggal di sebuah tempat lebih dari 4 hari utuh, maka dia menjadi mukim wajib Jumatan. Santri niatnya setahun nggak pulang. Mukim. Cuman dalam bab Jumatan nanti ada istilah mukim dan mustautin. Mukim itu tinggal lebih dari 4 hari. Biarpun nanti dia akan pergi, kebalikan kalau mustautin adalah tinggal di tempat tersebut, biarpun pergi dia akan kembali ke situ. Bedanya. Baik. Selain itu belum wajib Jumat. Sehingga nanti akan kita sebutkan apa sih udzur Jumat. Karena di sini disebutkan orang yang meninggalkan Jumat tanpa udzur, dosa besar. Sholat biasa saja dosa. Apalagi sholat Jumat dosa besar. Kemudian akan menjadi sebab ditutup hatinya. Tapi ternyata lebih penting kita untuk mengetahui apa sih yang menjadikan orang boleh meninggalkan Jumat. Udzurnya apa? Biar orang tidak tersiksa dengan kebodohan, ketidakmengertian. Seperti kemarin ada pertanyaan orang yang di negeri mana itu tidak bisa Jumatan, bagaimana? Sementara kalau punya ilmu mudah. An Abi bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepadanya, annan nabiyya, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala liqaumin, Nabi menyebut atau berkata kepada orang-orang yang yatakhallafuna, yang tertinggal anil jum'ati, Jumatan. Di sana ada lafaz anil jama'ati, hadis, tapi jamaah dibawa kepada makna Jumat. Sehingga madhab kita Imam Syafi'i adalah mengatakan sholat jamaah adalah sunnah yang dikukuhkan atau fardu kifayah. Ini Jumat. Fardu ain bagi orang-orang tertentu. Laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin nasi. Aku bermaksud, berkeinginan untuk menyuruh orang-orang sholat berjamaah dengan manusia. Maksudnya aku menyuruh sholat jamaah, jamaah Jumat di sini. Maksudnya Nabi menyuruh orang sholat Jumat, kemudian tsumma uharriku ala rijalin, kemudian akan aku bakar kepada mereka yatakhallafuna anil jum'ati buyutahum, akan aku bakar mereka rumah-rumah orang yang meninggalkan Jumatan. Ini ancaman. Jadi akan dibakar rumahnya, menunjukkan bahwa membakar rumah kan sesuatu yang menghilangkan hak milik. Menghilangkan hak milik tidak boleh kecuali karena sebuah kesalahan atau pelanggaran yang besar. Ini bagi yang meninggalkan Jumatan. Di sana ada riwayat jamaah, sehingga sebagian a'immah mengatakan sholat jamaah adalah fardu ain. Seperti Imam Ahmad ibn Hanbal. Kalau kita mengatakan, madhab kita mengatakan fardu kifayah. Fardu ain itu artinya setiap orang punya kewajiban. Kalau madhab kita sholat jamaah fardu kifayah. Atau sunnah yang dikukuhkan. Nah ini sholat Jumat. Rawahu Muslim. Wa Abil Ja'di ad-Damri, dari Abi Ja'ad radhiyallahu ta'ala anhu, wa kanat lahu suhbatun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersama Nabi, ya tahu apa yang dikatakan Nabi, menemani Nabi. Dia adalah sahabat. Anin Nabi, dari baginda Nabi. Qala, Nabi bersabda, man taraka thalatha juma'in,
Barang siapa meninggalkan sholat Jumat 3 kali, tahawunan, karena ngentengin, nggak peduli. Lebih mementingkan kerjanya, lebih mementingkan. Tahawunan biha, karena ngentengin Jumatan tadi, taba Allah ala qalbi, Allah akan stempel, Allah akan tutup hatinya. Itu menjadi sebab susah menerima hidayah. Hati-hati. Akhirnya semakin jauh dari Allah. Nasihat tidak akan menyentuh hatinya. Pesan kebaikan tidak akan dirasakannya. Yang meninggalkan sholat Jumat. Rawah Ahmad wa ashabu sunan, diriwayatkan oleh Ahmad, dan juga sunan-sunan yang lain, wa sahih Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban wal Hakim, dan dikatakan sahih oleh Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban dan Imam Hakim. Wa fi riwayat Ibnu Huzaimah ada riwayat tambahan dari Ibnu Huzaimah, man tarakal jumu'ata thalathan min ghairi udhrin fa huwa munafiq. Barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut tanpa udzur, maka dia munafik. Artinya bohong keimanannya. Maka ini akan kami hadirkan, apa sih udzurnya Jumatan? Supaya orang tidak merasa terus bersalah padahal dia tidak bersalah. Ini penting juga. Seperti adik kita kemarin, mahasiswa yang di luar negeri, yang berkata, saya kalau sholat Jumat harus 1 jam perjalanan. Harus kami sampaikan, Anda tidak wajib Jumatan. Biar lega hatinya. Kita tidak boleh mewajibkan yang tidak wajib. Anda tidak wajib Jumatan, tempatnya jauh. Anda punya udzur, biar tidak merasa berdosa terus. Harus ada difahamkan masalah semacam itu. Wa dzakarahu Razin fazada, kemudian ditambah oleh riwayat dari Razin, fazada qad bari'a minallahi wa akhraj. Bari'a minallah, sudah tidak ada urusan. Maksudnya bari'a minallah berarti terlepas dari Allah, ya maksudnya sudah. Ibaratnya ya enggak, sudah jauh dari Allah. Terlepas dari hamba yang terkasih, dari hamba yang disayang. Shahahu al-Hakim. Min hadits Abi Qatadah nahwal awwali. Urja bin Majah min hadits Jabir. Baik, kita ingin hadirkan, apa sih udzurnya Jumatan? Anda wanita tidak wajib Jumatan. Tidak tua, tidak muda. Dan tidak perlu juga Anda merepotkan diri untuk Jumatan. Apalagi hari Jumat itu hari berbeda. Kalau perempuan pergi ke masjid di hari-hari biasa, mungkin karena masjidnya sepi, dia aman. Nabi melarang, kita melarang perempuan ke masjid. La tamna'u ima'akum anil masjidi. Nabi melarang perempuan, dilarang ke masjid. Nabi melarang, kita melarang perempuan ke masjid. Jadi boleh perempuan ke masjid. Istri-istri baginda Nabi ke masjid, itikaf di masjid. Perempuan boleh ke masjid, tentunya dengan aman. Aman dari fitnah. Fitnah itu tidak mengganggu dan tidak diganggu. Mungkin dia tidak diganggu. Laki-lakinya baik-baik, tapi dia mengganggu dengan dandanan berlebihan. Fitnah itu tidak mengganggu dan tidak diganggu. Tapi kalau sudah sholat Jumat ini sedikit berbeda. Karena orang yang biasanya tidak pergi ke masjid, jadi pergi ke masjid. Keramaiannya lebih. Maka hendaknya justru lebih banyak dihindari perempuan di hari ini. Kalau ada perempuan melakukan sholat di masjid, sah sholatnya. Akan tapi apakah menjadi lebih utama? Lah ini jadi masalah. Bisa jadi lebih utama di rumah, karena itu banyak laki-laki. Banyak laki-laki. Tidak perlu kita buat gerakan-gerakan perempuan tren, keren, majelis apa ini, semuanya perempuannya Jumatan. Karena kehormatan perempuan harus lebih diutamakan di sini. Sholatnya sah. Aman boleh. Cuman umumnya sekarang ini pertanyaannya, umumnya adalah hampir masjid hari ini, kalau sudah di hari Jumat gak cukup untuk kaum laki-laki. Bagaimana perempuan akan masuk di dalamnya? Nah ini, supaya ini sedikit, agar ibadah tidak pakai hawa nafsu dah. Ibu-ibu yang tiba-tiba mulai mau Jumatan dan sebagainya, lebih baik jaga anaknya di rumah. Karena di hari begitu, hari ramai di masjid. Ini. Jelas ya, ini masalah perempuan tidak wajib. Kalau sholat Jumatan, sholatnya sah dan tidak harus pakai zuhur lagi setelah itu. Cuman kita pengen tahu udzurnya bagi kaum pria itu apa yang menjadikan sebab dia boleh meninggalkan Jumatan. Orang boleh meninggalkan Jumatan adalah diantara satu, sakit.
Sakit yang memberatkan bagi dia untuk bisa duduk bertahan mendengarkan khutbah atau melakukan sholat di sana. Sakit yang menjadikan dia tidak khusyuk di sana. Biasanya dicontohkan itu langsung buang-buang air, kan buang air kan bolak-balik. Padahal bukan buang air saja. Semua penyakit yang memberatkan dia untuk berada di tempat tersebut, maka menjadi boleh dia meninggalkan Jumatan. Bukan sakit rawat. Bukan sakit. Sakit yang memberatkan dia. Yang parah. Yang memberatkan dia untuk menjadikan dia tidak khusyuk. Kemudian boleh meninggalkan Jumatan karena khawatir sesuatu yang terhormat. Sesuatu yang terhormat pada dirinya, keluarganya, akalnya, jiwanya, anggota tubuhnya. Misalnya, apakah yang di rumah atau di sana. Misalnya, kalau pergi kayaknya nggak aman di tengah jalan. Banyak kerusuhan misalnya, nggak usah Jumatan. Karena khawatir nanti kita kena apa-apa. Khawatir beneran ya, betul-betul ada, misalnya ada nggak tahu ada peperangan atau apa dan sebagainya, wah nggak aman. Atau di rumah kita yang tidak aman. Anda laki-laki satu-satunya seorang bapak. Di rumah ada anak gadis, ada istri, tapi dengar berita-berita bahwasanya negeri lagi tidak aman. Banyak pencurian, pemerkosaan dan sebagainya. Maka Anda tidak usah Jumatan. Termasuk seorang yang punya tugas dan tidak bisa diwakilkan kepada perempuan untuk menjaga kehormatan, menjaga harta, menjaga kekayaan, itu boleh meninggalkan Jumat. Tapi secukupnya. Jika sebuah tempat yang di situ adalah untuk nyimpan, untuk menjaga wanita atau uang atau kantor yang di dalamnya adalah segala aktivitas-aktivitas untuk kemaslahatan manusia dan tidak bisa dijaga oleh kecuali laki-laki, maka laki-laki menjaga itu tidak wajib Jumatan. Security. Tapi secukupnya. Kalau misalnya butuhnya security 2 ya 2, selebihnya wajib Jumatan. Jangan langsung 2 langsung 6. Enggak, ya secukupnya. Ini begitu mudahnya sebetulnya, kita tidak perlu. Jangan diberatkan orang melakukan ibadah dengan Allah kok jadi berat karena ketidakmengertian kita. Kemudian kita ingin pergi ke masjid, ternyata kita menemukan panas yang sangat. Tidak tahu panasnya. Yang jelas di negeri kita nggak ada itu. Kita memang tropis, panasnya panas anget. Tapi kalau kita di negeri Arab sana, di sini di Indonesia kan di sini musim panas, musim dingin. Kalau di Arab guyonannya 4 musim. Panas, sangat panas, dingin, sangat dingin. Kalau sudah panas, Masya Allah, keran itu, air keran, itu keluar itu, bisa bikin mie kayaknya. Sehingga kalau kita pengen mandi dulu, itu harus ditaruh di bak dulu, kita muter-muter, baca, berdebat-debat, baru dingin. Panas. Sehingga pembahasan air musyammas, air yang makruh dipakai karena kena terik matahari nggak berlaku di negeri kita. Karena nggak ada panas seperti panas yang ada di sana. Jadi panas yang sangat atau dingin yang sangat sehingga betul-betul kesusahan. Lagi nggak ada jaket basah dan sebagainya. Kalau saya ke sana, wah nggak kuat, nggak Jumatan. Musim dingin barangkali. Musim dingin yang sangat. Hanya kalau dingin malam, ya malam ada Jumatan. Dingin. Kemudian yang selanjutnya adalah Anda harus merawat, menjaga, menyenangkan orang yang lagi sakit. Dari kerabat. Ibu, saudara, siapapun kerabat Anda yang sakit, kok tidak ada yang menjaganya kecuali Anda seorang laki-laki, Anda tidak wajib Jumatan. Apalagi momen dia nyamannya dengan Anda. Tidak usah Jumatan. Bukan Anda mengira menduga-duga. Ya memang biasa dengan Anda bilang, mungkin ibunda tercinta ngomong, nak, jangan ditinggalin saya lah ya nak ya. Ketakutan seorang ibu di rumah, istri. Abang jangan tinggalin saya bang, saya takut bang. Nggak usah pergi. Takut karena apa? Sakit dia. Nggak usah Jumatan. Tuh, enak sekali Islam. Nah seperti itu. Kemudian juga diantaranya disebutkan
Kalau lagi Jumatan, mau Jumatan kita menahan buang air kecil, buang air besar, boleh saja. Mungkin pas itu kita kemudian harus menyelesaikan, menuntaskan sampai ketinggalan Jumatan, nggak dosa. Nggak boleh dibuat-buat. Memang jamnya jam begitu. Hari begitu. Lagi asik-asik mau Jumatan, tak tahu ada kerasa di perutnya. Tuntaskan sampai nggak Jumatan, nggak apa-apa. Uzur. Atau dia diberi atau dia mempunyai aroma yang tidak nyaman. Karena jangan sampai kita ganggu orang lain, Masya Allah, subhanallah. Dari sesuatu yang wajib menjadi tidak wajib lagi. Begitu indahnya Islam agar kalau kita kumpul sama orang, jangan bikin orang sesak nafas dengan aroma kita. Makanya dianjurkan kalau mau ke masjid mandi, wangian. Jadi kalau memang di dalam dirinya ada bau yang betul-betul menyakit, menyiksa orang, nggak usah Jumatan. Aroma. Atau makanan tiba-tiba keluar aroma yang Masya Allah. Itu menyiksa orang yang ada di masjid. Tolah-tolah dari mana di sumber. Biasanya yang punya bau itu malah pura-pura nyari juga. Apa sih ini? Padahal dia sendiri. Itu gaya. Atau dia orang tertentu nggak ada baju yang layak bagi dia. Bajunya pada robek-robek semuanya, tak taunya baju yang layak lagi basah semuanya, nggak bisa dipakai. Aduh, gimana? Karena apa? Pantasnya dia keluar karena muru'ah, kemuliaan seseorang perlu dijaga. Jadi banyak udur-udur Jumatan itu. Termasuk hujan deras yang merepotkan kalau kita pergi ke sana. Deras luar biasa. Basah nanti sudah. Ya. Maka menjadi udzur Jumatan. Biarpun nanti pada akhirnya adalah ada udzur tapi dia berusaha. Boleh sah, misalnya bajunya nggak ada yang layak. Adanya baju robek, ya Allah, warnanya sebelah, kemarin separuh disetrika sama istri, satunya adalah anak menyuci pakai pembersih yang warnanya jadi nggak ada lagi. Jumatan sah. Hujan deras memaksakan dia berangkat, sah. Cuman kita beritahu itu udzur. Udzur. Udzur adalah boleh dia meninggalkan Jumatan. Atau angin kenceng, ada taufan. Terus angin berembus. Naik sepeda bisa roboh, jalan pun bisa puntang-panting. Termasuk kemarin yang kita sebutkan, seseorang tidak wajib Jumat kalau masjid terpencil sangat jauh. Tidak wajib Jumatan dia. Teramat jauh. Masjidnya teramat jauh. Lah jauh ini adalah ada gambarannya. Kalau di negeri kafir sangat jelas kalau mereka tidak wajib Jumatan. Jadi kampung Anda, jika di kampung Anda masih ada masjid, baik Anda mendengar adzannya atau tidak mendengar, Anda wajib Jumatan di situ. Karena kampung sendiri. Qaryah. Kampung. Setelah di kampungnya sudah tidak ada Jumatan, ditengok kita ke pinggir tapal batas mendengar. Kalau ada kampung sebelah yang adzannya terdengar, adzannya bukan pakai mikrofon. Adzan alami. Orang berdiri di atas tanah, bukan di atas menara. Umpamanya, seandainya ada adzan di atas bumi, kemudian dia menyerukan adzan, kok kedengaran sampai kita? Berarti kita wajib ke sana. Bukan dengan mikrofon itu, bukan. Jadi mikrofon bukan. Oh, saya dengar tapi dia mikrofon, tetap tidak wajib Jumatan. Kalau datang ya sah-sah saja. Seperti anak-anak kita yang ada di Jepang sana, yang kuliah itu cerita, mau Jumatan 1 jam, ya sah, boleh. Tapi sebetulnya tidak wajib mereka. Tidak wajib. Apalagi misalnya di sini, di kampung Sendang ini nggak ada Jumatan. Adanya di Sumber sana. Nggak kedengaran dari Sendang, ada lagi ke Mantren, wah nggak wajib. Seperti itu, jadi mudah. Nah, ini termasuk ilmu yang harus disampaikan untuk anak-anak yang ada di luar negeri sana, yang tidak di negeri Islam. Masjidnya hanya di mana begitu, jauh berjam-jam. Cuman kalau kita memaksakan untuk pergi ke sana, sah, boleh. Sah, boleh. Barangkali untuk sambil silaturahim, untuk ketemu yang lainnya. Tapi kalau tidak di Jumatan, nggak apa-apa.
Tidak Jumatan nggak sah, nggak wajib dia Jumatan. Seperti itu. Ini adalah beberapa hal yang harus diketahui tentang sholat Jumat, a'dzarul Jum'ati, udzur-udzur melakukan Jumat. Supaya kita tidak merasa berdosa padahal dia tidak salah. Karena kalau sudah merasa berdosa, akhirnya kemudian terus dia meninggalkan, akhirnya keras hati, akhirnya biasa berdosa. Padahal dia memang tidak wajib Jumatan. Kita sampaikan tidak wajib Jumatan. Dan musafir tidak wajib Jumatan. Anda ada orang Cirebon, pergi ke Bandung, nemui Jumatan di Bandung, Anda tidak wajib Jumatan di sana. Cuman permasalahannya adalah enak dipandang atau tidak enak dipandang gitu saja. Jangan sampai dianggap, wah ini pakai kopiah putih nggak Jumatan. Padahal kalau orang ngerti hukum, no problem, tidak masalah. Yang menjadi masalah ada orang awam menganggap itu wajib Jumatan, tapi tidak Jumatan, kan nilai kopiah nggak Jumatan, kan begitu. Makanya ilmu itu penting supaya kita tidak salah menilai seseorang. Baik, ini adalah masalah sholat Jumat dan udzur-udzur Jumat, kurang lebih seperti itu. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.